Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Usamah merupakan salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah Usamah, Zaid bin Harith, adalah pelayan yang kemudian menjadi anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ibunda Usamah, Ummu Aiman, budak peninggalan ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muthalib. Namun Nabi begitu menghormatinya, bahkan Nabi menganggap Ummu Aiman sebagai ibu keduanya. Usamah lahir dan tumbuh di Mekah dalam lingkungan rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, sejak kecil ia sudah mengenal dan memeluk Islam. Nabi begitu sayang terhadap Usamah, tidak jarang beliau memangku Usamah bersama dua cucu kesayangannya, yakni Sayyidina Hasan dan Husain. Pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Usamah, Hasan dan Husain, "Ya Allah, sayangilah mereka karena aku menyayangi mereka. Ya Allah, cintailah mereka karena aku mencintai mereka," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya. Salah satu kasih sayang yang ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah adalah ketika cucunya itu jatuh tersungkur sehingga keningnya terluka. Pada saat itu, sebagaimana dikisahkan Nizar Abasa dalam sahabat-sahabat cilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati dan langsung menyerap darah luka yang ada di kening Usamah tersebut, lalu meludahkannya hingga luka itu menjadi bersih dan Usamah tidak lagi kesakitan. Meski demikian, Nabi juga pernah tidak suka dengan salah satu perbuatan Usamah bin Zaid. Ketika itu, Usamah mengejar seorang lelaki musyrik. Ketika lelaki tersebut terpojok, Usamah langsung mengangkat tombaknya dan mengarahkan kepadanya. Entah karena motif apa, lelaki musyrik tersebut mengucapkan syahadat, namun Usamah tetap membunuhnya. Kabar tentang kejadian itu sampai kepada Nabi. Apa yang dilakukan Usamah tersebut membuat Nabi sedih dan murka, karena bagaimanapun ketika orang mengucapkan syahadat, maka dia sudah menjadi muslim. Bagaimana kau bisa membunuh orang yang mengucapkan syahadat? Nabi mengulang perkataan itu beberapa kali hingga membuat Usamah cemas. Kejadian itu menjadi pelajaran berharga bagi Usamah dan seluruh umat Islam agar tidak mengalirkan darah orang yang mengucapkan syahadat. Ketika usia Usamah beranjak dewasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuknya menjadi panglima perang yang memimpin pasukan umat Islam melawan Romawi Timur Bizantium. Kejadian ini terjadi pada awal bulan Syafar tahun ke-11 Hijriah atau saat Usamah berusia 17 tahun. Riwayat lain 18 tahun. Penyerangan tersebut dimaksudkan sebagai pertahanan agar Romawi Timur Bizantium tidak lagi berpikir untuk menyerang Madinah. Sebagian sahabat keberatan dengan penunjukan Usamah tersebut. Mereka berpikir bahwa Usamah masih terlalu muda untuk memimpin tugas berat tersebut. Masih ada pembesar kaum Muhajirin dan Ansor yang lebih layak menepati posisi Usamah tersebut. Nabi kemudian mendatangi mereka yang meragukan Usamah. "Jika kalian meremehkan kepemimpinan Usamah bin Zaid, berarti kalian juga meremehkan kepemimpinan ayahnya sebelumnya.
Demi Allah, jiwa kepemimpinan telah terpatri dalam dirinya. Dia orang yang paling aku cintai. Usama diciptakan untuk menjadi pemimpin, kata beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usama lantas berangkat meninggalkan Madinah. Ketika tiba di Juf, ia menghentikan pasukannya dan mendirikan kemah setelah mendengar kondisi kesehatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memburuk. Beberapa saat kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Pasukan yang dipimpin Usamah gagal berangkat ke tujuan. Usama langsung kembali ke Madinah. Ia menangis terseduh di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kehilangan kakek yang begitu dikasihinya. Usama dan pasukannya yang baru diberangkatkan ke wilayah penduduk Ubna yang berada di bawah kekuasaan Romawi Timur pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an mengantar Usama sebagai panglima perang dengan berjalan kaki, sementara Usama berada di atas punggung unta. Hal itu merupakan bentuk penghormatan yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan Usama sebagai panglima perang. Ketika melepaskan Usama dan pasukannya yang berkekuatan 3.000 prajurit, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan sebuah pidato. Pesan Sayyidina Abu Bakar kepada Usama dan pasukannya, berpeganglah dengan nama Allah dan di jalan Allah. Jangan berkhianat, jangan melanggar janji, jangan memotong-motong tubuh mayat, jangan membunuh anak kecil, orang yang lanjut usia, juga wanita. Jangan menebang pohon, jangan merusak dan membakar pohon kurma. Jangan menyembelih kibas atau unta kecuali dimakan. Kalian akan melewati suatu kaum yang berdiam di biara-biara, biarkan mereka. Perangai orang yang memerangi kalian dan diamlah dengan orang yang berdamai dengan kalian, kata beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.